Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita, mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Faidatun min kitabil ihya'i ba'da qissatin tawilatin fi babi amril umara'i bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkari. Hadha ad-du'a'u wa yusamma du'a al-faraji. Man da'a bihi masa'an wa sabahan hudimat dhunubuhu wa mu'iyat khatayahu wastujiba du'a'uhu wa busita lahu rizquhu wa u'tiya amaluhu wa u'ina ala aduwihi wa kutiba indallahi siddiqan wala yamutu illa syahidan. Faidah, satu maklumat yang ada manfaatnya itu disebut faidah biasanya dalam kitab. Min kitab Ihya, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ba'da qissatin tawilatin fi babi amril umara'i bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Yang mana faidah ini disebut dalam kitab Ihya setelah sebelumnya Imam Ghazali mengisahkan kisah panjang seputaran memerintahkannya para pemimpin pada kebaikan dan melarangnya mereka kepada kemungkaran. Kemudian di penghujung kisah disebut ada sebuah doa, wa yusamma doa al-faraj. Doa panjang ini disebut dengan doa faraj, doa kelapangan artinya. Ini dalam kitab Ihya doa ini. Man da'a bihi masa'an wa sabahan hudimat dhunubuh. Siapa orang yang membacanya, siapa orang yang berdoa dengan doa faraj ini, baik sore dan pagi hari, hudimat dhunubuhu, dosa-dosanya akan diruntuhkan. Artinya dosanya habis. Wadama sururuhu, kebahagiaannya akan terus berlanjut yang membaca doa ini. Wa muhiyat khatayahu, kesalahan-kesalahannya akan dihapus. Wastujiba du'a'uhu, dan doanya akan diijabah. Wa busita lahu rizquhu, dan rezekinya akan dibentang luas oleh Allah Ta'ala. Wa u'tiya amaluh, dan cita-citanya akan diberikan Allah. Wa u'ina ala aduwihi, dan inya akan dibantu oleh Allah untuk menghadapi musuh. Wa kutiba indallahi siddiqan, dan orang tersebut
akan tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba yang siddiq, hamba yang jujur, yang sungguh-sungguh menuju Allah. Nah, ini fadilat doa faraj tadi. Banyaklah apabila dibaca sore dan pagi. Dosanya runtuh. Kebahagiaannya akan terus-menerus berlanjut. Insya Allah terlepas dari hal yang sedih-sedih. Wa muhiyat khatayahu, kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapannya dihapus. Wastujiba du'a'uh, apabila berdoa dikabulkan. Wa busita lahu rizquh, rezekinya akan dibentang luas oleh Allah Ta'ala. Wa u'tiya amaluh, cita-citanya akan diberiakan. Wa u'ina ala aduwihi, dan dibantu Allah ketika mana menghadapi musuh. Wa kutiba indallah siddiqan, dan dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang siddiq, hamba yang bujur-bujur, sungguh-sungguh menuju Allah. Terakhir, wala yamutu illa syahidan, dan tidaklah ia meninggal karena kecuali dalam keadaan syahid. Bisa jadi meninggal hari Jumat atau meninggal dengan cara-cara yang dikategorikan syahid di akhirat. Nah, ini siapa orang dari kita yang hendak lepas dari siksa kubur, maka meninggallah dalam keadaan syahid. Kayak apa caranya meninggal dalam keadaan syahid? Salah satunya amalkan doa ini. Apa bentuk doa farajnya? Wahwa Allahumma, harakati dulu biar karena diterjemahkan. Ini dalam Ihya ingatakan, Allahumma kama latafta fi azamatika dunal lutafai wa alauta bi'azamatika 'alal 'udhama'i wa alauta bi'azamatika 'alal 'udhama'i wa 'alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa 'arsyika. Kelajuan lah. Panat tangan. Wa alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa arsyika, bima fawqa arsyika. Wa kanat wasawisus suduri, wa kanat wasawisus suduri kal alaniyati indaka, kal alaniyati indaka. Wa alaniyatul qaumi, wa alaniyatul qaumi kasirri fi ilmika, wanqada kullu syai'in, wanqada kullu syai'in li'azamatika, wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanika. Lapah juga boleh. Ulun lapah.
wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanika wa sara amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadika ij'al li min kulli hammin, tasdid di atas mim, min kulli hammin amsaitu fihi farajan wa makhrajan. Sampai situ loh kita terjemahkan. Panjang doanya. Allahumma kama latafta fi azamatika dunal lutafai. Ya Allah, sebagaimana pian berlemah lembut di dalam keagungan pian fi azamatika. Ya Allah, sebagaimana pian berlemah lembut dalam keagungan pian dunal lutafai, terhadap mereka-mereka yang lembut. Wa alauta bi azamatika, dan sebagaimana engkau maha tinggi dengan keagunganmu. Sebagaimana engkau maha tinggi dengan keagunganmu, alal uzama, di atas mereka-mereka yang agung. Di atas mereka-mereka yang agung. Wa alimta ma tahta ardika, dan sebagaimana yang engkau ketahui atas apa-apa yang di bawah bumimu. Engkau mengetahui apa-apa yang di bawah bumimu. Ka'ilmika bima fawqa arsyik, sebagaimana pengetahuanmu atas apa-apa yang di atas arsy-Mu. Ka'ilmika bima fawqa arsyik, sebagaimana pengetahuanmu atas apa-apa yang di atas arsy-Mu. Wa kanat wasawisus suduri kal alaniyati indaka, dan was-was yang terlintas di dada, was-was yang terlintas di dalam dada, kal alaniyati indaka, bagaikan hal yang zahir nampak di sisimu. Bagaikan hal yang zahir nampak jelas indaka, di sisimu. Wa alaniyatul qaumi, dan gerak-gerik orang-orang yang zahir. Gerak-gerik orang yang zahir. Kasirri fi ilmika, seperti rahasia di dalam ilmumu. Wan qada kullu syai'in li azamatika,
dan segala sesuatu tunduk di bawah keagunganmu. Inqada, tunduk, inqiyad. Segala sesuatu tunduk patuh di bawah keagunganmu. Wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanika. Dan setiap yang memiliki kekuasaan, mereka tunduk di bawah kekuasaanmu. Setiap yang memiliki kekuasaan, mereka tunduk di bawah kekuasaanmu. Wasara amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadik. Dan seluruh perkara dunia dan akhirat semuanya berada dalam tanganmu. Seluruh perkara dunia dan akhirat semuanya berada di bawah tanganmu atau berada di tanganmu. Ij'al li min kulli hammin amsaitu fihi. Jadikanlah ya Allah kesedihan yang aku lalui di sore hari. Jadikanlah ya Allah di tiap kesedihan yang aku lalui tiap sore hari, faraja, kelapangan atasnya, wa makhraja, dan jalan keluar darinya. Jadikan kepadaku kelapangan dan jalan keluar di tiap kesedihan yang saya lalui tiap sore. Nah, itu. Nah, ini separuh doa dulu kita jelaskan. Doa faraj dalam Ihya ini kalau diperhatikan dari awal pembukaan sampai separuh itu isinya pengakuan kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Kita mengukuhkan, mengakui, tunduk akan kebesaran, keagungan, kedahsyatan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sebagaimana Pian berlemah lembut dalam keagungan Pian kepada mereka-mereka yang lembut. Ini pengakuan kita. Artinya ya Allah, di dunia ini banyak ciptaan Pian lembut. Banyak makhluk Pian itu lemah lembut, baik perangai, nyaman dikawani, penyayang terhadap kami, dan Pian di atas itu seberataan. Pian lebih lemah lembut daripada kelemah lembutan ciptaan Pian di muka bumi. Selemah lembut apapun ciptaan Pian dari makhluk Pian, Pian jauh di atas itu lebih lemah lembut. Nah, itu maksudnya. Seorang ibu sangat berlemah lembut kepada anak yang dilahirkannya. Disayang, dijaga, diberi ASI, dipelihara, sangat sayang dan lemah lembut pada seorang bayi. Allah lebih lemah lembut dibanding lemah lembutnya ibu kepada anak bayinya. Pengakuan. Karena sifat lemah lembut yang Allah beri pada makhluk bagian daripada kelemah lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Pian pokoknya yang paling maha lemah lembut, itu pertama. Wa alauta bi'adamatika 'alal udama. Pian ya Allah yang maha tinggi, yang maha agung di atas seluruh yang agung. Artinya kita mengakui, ya Allah, di antara sekian banyak makhluk Pian itu ada makhluk-makhluk yang agung di mata umum manusia. Para raja, para sultan, para pejabat tinggi, panglima-panglima, mereka agung di mata manusia. Tapi Pian lebih agung dari ciptaan Pian itu semua. Sewibawa apapun ciptaan Pian di muka bumi, sebesar apapun hartanya sehingga berwibawa di mata orang banyak, Pian jauh dan jauh dan jauh lebih berwibawa dan Pian lebih tinggi dari apapun dari ciptaan Pian seorang. Ini pengakuan pulang. Wa alimta ma tahta ardika ka ilmika bima faqa arsyik.
Dan ya Allah pian tahu apa yang ada di bawah bumi secara rinci, pian tahu berataan kadang-kadang luput dari pengetahuan pian, sebagaimana pian pun tahu apa yang ada di atas arsy pian dan sekitarnya. Artinya ilmu pian ya Allah kadada batas. Seberataan maklumat pian maha mengetahuinya. Sepintar-pintar apapun makhluk, seluas apapun pengetahuan seorang ciptaan, sealim apapun hambamu, atau sedahsyat apapun kapasitas memori perangkat elektronik yang pintar dan cerdas dengan kecerdasan buatan, pian jauh lebih mengetahui dan lebih paham apapun yang di bawah bumi dan apapun yang di atas arsy. Kadada batas untuk pengetahuan pian, pengakuan bulan. Hamba Allah yang ketujuh mengakui kehebatan Allah Ta'ala, inilah hamba yang diketujui. Ketika mana pian berdoa diawali dengan pengakuan terhadap agung dan dahsyatnya Allah, maka doa-doa yang dipanjat setelahnya itu akan berpengaruh, dikabulkan oleh Allah. Tapi pahami terjemahnya tadi dan membacanya bujuri. Jangan salah harokatnya. Wa alimta ma tahtu ardoki. Ya. Bujuri harokatnya, jangan salah. Wa kanat wasawisu sudur kal alaniyati indaka. Pengakuan pulang. Lintasan-lintasan hati, was-was nang terlintas di dada, itu kan hal tersembunyi tuh. Kada ada nang tahu kecuali nang ampun diri. Lintasan-lintasan was-was di hati manusia di sisi pian ya Allah bagaikan hal yang nampak jelas, kada ada nang samar-samar. Apapun yang terlintas di hati kita, ucapan, sindiran, kesangkalan, emosi, marah, sedih, was-was yang ada di hati, pian di mata pian ya Allah kal alaniyah, bagai sesuatu yang nampak jelas kadada nang samar-samar. Wa alaniyatul qaum kasirri fi ilmika, dan aktivitas manusia banyak yang nampak jelas dalam ilmu pian bagaikan hal tersembunyi. Artinya sama, baik yang nampak tersembunyi di mata pian kadada yang samar. Wan qada kullu syai'in li 'azamatika, segala hal, segala sesuatu itu tunduk di bawah keagungan pian ya Allah. Sebesar apapun kekuatan seseorang di dunia, sebanyak apapun harta, sebanyak apapun anak buah, setinggi apapun jabatannya, mau kada mau inya tunduk dengan kehendak Allah Ta'ala. Tunduk di bawah keagungan Allah. Makhurun bil maut, inya kada kau menghindari kematian. Dan kematian salah satu dari aturan Allah Ta'ala bagi siapa yang hidup. Biar setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun duit, sekuat apapun fisik, mati juga. Dan mati itu bagian dari tunduknya kita dalam keagungan Allah. Kada kau buka dari aturan Allah Ta'ala. Wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanika, setiap mana orang yang punya kuasa tunduk di bawah kekuasaan pian juga. Pejabat apapun yang tinggi jabatannya, panglima, jenderal, lebih-lebih raja atau presiden manapun, negara sebesar apapun, seadidaya apapun, dan inya pimpinannya, mau kada mau tunduk juga di bawah kekuasaan pian. Jaka kada pian yang menciptakan oksigen, mati berataan. Jaka kada pian ya Allah menciptakan banyu, dehidrasi, mampus berataan. Jaka kada pian menciptakan cuaca yang stabil, bisa kepanasan mati atau kedinginan beku. Jaka kada pian menciptakan sinkronnya antar matahari dan pula silih berganti dengan malam, bisa kepanasan terus atau kedinginan beku karena kadada matahari. Tunduk beratahan di bawah kekuasaan Allah. Walau inya pun bisi kekuasaan si makhluk. Nah ini pengakuan juga. Wasara amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadik. Sehingga perkara dunia dan akhirat berataan itu di tangan pian ya Allah. Ij'ali min kulli hammin amsaitu fihi farajan wa makhraja.
jadikanlah ya Allah setiap kesedihan yang ulun lalui sore hari itu, berikan pada ulun kelapangan dan jalan keluar darinya. Nah, ini hanya masuk doa. Tadi pengakuan separuh doa tuh. Hanya masuk pada doa. Artinya ya Allah, ulun mengakui kalau kadapian siapa lagi ulun minta kekuasaan, kekuatan, keagungan, kedahsyatan berataan di tangan pian dunia dan akhirat. Nah, ulun minta setiap ulun sedih, berikan ulun kelapangan dan jalan keluar. Sebutin. Allahumma inna afwaka an dunubi. Allahumma inna, tasydid di atas nun, afwaka an dunubi wa tajawuzaka. Jangan salah, tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabihi amali. Atma'ani an as'alaka. At'amani an as'alaka. Ini yang ketinggalan, lihat di YouTube majelis. Jadi terpakai juga kuota pian hanang bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Allahumma inna afwaka an dunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabihi amali. Atma'ani an as'alaka ma la astaujibuhu. Ma la astaujibuhu mimma qassartu fihi. Mimma qassartu fihi. Nah, kita terjemahkan belum situ. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, inna afwaka, sesungguhnya sifat pemaaf pian, andunubi, atas dosa-dosa ulun, wa tajawuzaka, dan sifat pian melupakan, an khati'ati, atas kesalahan ulun, wa sitraka, dan sifat pian yang menutupi, ala qabihi amali, atas buruknya perbuatan ulun, atma'ani, membuat ulun wani, membuat ulun an as'alaka, wani memohon kepada pian, mala astaujibuhu, memohon sesuatu yang sebenarnya ulun kada berhak menerimanya. Mala astaujibuhu, sesuatu yang ulun kada berhak seharusnya untuk menerimanya. Mimma qassartu fihi, karena ulun telah banyak berbuat teledor di dalamnya. Karena ulun telah banyak berbuat teledor di dalamnya. Nah, ini permintaan dibalut dengan pengakuan. Hebatnya doa orang soleh bahari ini. Ya Allah, pian maha pemaaf, pian maha melupakan kesalahan, pian yang maha menutup aib. Sifat-sifat pian yang maha baik ini, ulun berbuat salah, pian ampuni tetap. Ulun berbuat kada baik, pian lupakan, pian hilangkan. Ulun berbuat amal buruk, pian tutupi aib ulun. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan pian ini ya Allah, itu nang maulah ulun meminta pulang. Padahal ulun sebenarnya kada layak meminta ini, gara-gara ulun ini banyak dosa, kayak itu. Ulun ini banyak dosa ya Allah, mimma qassartu fi, banyak dosa, kelalaian, sembahyang rancak malandau, pamuntungan rancak rigat kayu pucirin, mata ketujuh melihat babinian,
Nang biniannya mata ketujuh melihat lakian nang pina baheno. Jangan dikira lakian aja, binian kan ada gitu. Ketujuh melihat lawan jenis. Talinga mendengar nang kada-kada, ulun ini banyak salah, tapi pian maha baik. Pian memaafkan kesalahan orang berdosa, pian melupakan dosa orang yang berbuat dosa, pian jua nang maha menutup aib ya Allah. Oleh karena sifat baik pian, ulun berani meminta pulang, padahal memang kada layak ulun meminta. Nah itu maksudnya. Hebatnya nih bentuk doanya, pengakuan. Ad'uka aminan. Selanjutnya tuh. Ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan. Ulun meminta kepada pian dalam keadaan damai, aminan, aman, damai. Wa as'aluka musta'nisan, dan ulun memohon kepada pian dalam keadaan nyaman, musta'nis. Padahal kada layak ulun tu minta kayak itu nah. Dalam keadaan rasa nyaman, padahal banyak salah. Tapi kia papang pian maha baik ya Allah gitu. Wa annakal muhsinu ilayya, dan sesungguhnya pian ya Allah berbuat baik kepada ulun. Wa anal musi'u ila nafsi, sedangkan ulun berbuat jahat kepada diri ulun seorang dengan maksiat. Wa anal musi'u ila nafsi, sedangkan ulun berbuat jahat pada diri ulun seorang. Fima baini wa bainaka, yang mana perbuatan jahat ulun kepada diri itu menyangkut kepada hubungan antara ulun dan pian. Artinya ulun mendolimi diri dengan maksiat, dan itu ikatannya merenggangkan hubungan ulun lawan pian. Tatawaddadu, tasdid di atas dal pertama. Tatawaddadu ilayya bini'amika. Tatawaddadu ilayya, tasdid di atas ya. Bini'amika. Wa atabaghadu, tasdid di atas ghin atau gha. Wa atabaghadu ilaika bil ma'asi. Terjemahkan dulu. Tatawaddadu ilayya bini'amika. Pian ya Allah membuat ulun cinta kepada pian dengan pemberian-pemberian pian kepada ulun. Pian semakin membuat ulun cinta kepada pian dengan nikmat-nikmat yang pian beri kepada ulun. Wa atabaghadu ilaika, sedangkan ulunnya sendiri ya Allah memancing murkanya pian bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat yang ulun gawi. Pengakuan dia nih. Walakinna thiqata, akan tetapi at-thiqata bika, kepercayaan ulun kepada pian ya Allah, hamalatni ala jara'ati alaika, kepercayaan ulun kepada pian ya Allah itulah yang mendorong ulun untuk kurang ajar meminta dan memohon lagi kepada pian. Paham lah pian? Pian ni kadada ampihnya ya Allah memberi nikmat lawan ulun. Ulunnya aja berbuat hal maksiat namun Allah pian murka. Tetapi kepercayaan ulun dengan baiknya sifat pian ya Allah, itu nama Allah ulun jara'ah, berkurang ajar meminta pulang lawan pian. Beda hanya antar kita lawan manusia lah. Pian nih berisi kawan sugih. Kawan pian sugih kaya raya, banyak membantu pian. Pian mengkhianatinya, menyembatinya. Nih kawan sugih memberi pian duit, mentraktir makan, memberi macam-macam, menukarakan HP, menukarakan baju, menunjuki duit rokok, menukarakan kuota. Baik kawan nih karena sugih, royalnya lawan kita. Kita menantanginya, menyambati. Ikam nih. Gigi ikam tuh nah. Gana sebelah. Menyambati tuh.
Artinya durhaka dengan kebaikan kawan. Setelah pian menyakiti hatinya, menyambatinya, setelah sebelumnya pian dapat nikmat darinya, pian setelah menyakiti, minta pang lagi duit. Kurang ajar kada? Kurang ajar kada tuh? Kawan nih memberi duit, taruh son pian sambati. Setelah pian makan duitnya banyak dah. Pian sambati pulang, ikam itu awak hirang, kepala besulah, gigi boneng, hidung pesek, bulu hidung upside, macam-macam, parut bulat, garuda, karena parut pada dada. Padahal kawan ini berbuat baik. Setelah pian sambati, pian hantak, minta pang lagi duit, jadi kurang ajar kada tuh? Kurang ajar nang kayak itu tuh. Kurang ajar. Tapi sikap kita pada Allah kurang lebih kayak itu. Hari-hari Allah memberi nikmat. Panjang umur kita nih. Tawa lagi hidup sehari isuk dan isuk itu nikmat. Hidup sehari itu nikmat kada? Kawa hidup lagi isuk itu nikmat kada? Nikmat dahsyat. Nilainya tuh sangat dahsyat. Bebuhan nang sakit kronis itu, nang jar dokter tuh umur pian menurut medis akurat 7 hari aja lagi. Mereka yang punya penyakit kronis tuh sugih kaya raya konglomerat, bukan 9 naga lagi 12 naga, tapi punya penyakit kronis di awak. Kedokteran secanggih apapun sudah berikhtiar, tetap hasilnya 7 hari lagi umur pian. Mereka nang konglomerat tadi itu jakakawa menambahi jadi 8 hari. Walau keluar 20 triliun mereka keluarkan. Kita menikmati hari demi hari. Santuy. Tapi kadang merasa itu nikmat dahsyat. Nang dihandaki oleh mereka-mereka nang umurnya sudah terbatas. Sudah diketahui kapan ia mati. Kita santai hari demi hari. Ada yang menghabiskan harinya dengan mengorok di atas tilam. Ada yang menghabiskan harinya dengan maunjun, mencari sensasi jarujut. Ada yang menghabiskan harinya dengan menguhup ngiwara. Ada yang menghabiskan harinya main futsal. Tanpa kita berpikir hari yang kita lalui, umur yang kita jalani masih hidup itu nikmat dahsyat. Yang banyak ribuan orang yang punya penyakit kronis jakakawa menambahi umurnya sehari dengan 1 triliun, mereka keluarkan 1 triliun. Kita dengan nyamannya. Nikmat kada? Nikmat. Hari-hari nikmat itu Allah beri pada kita. Kitanya masih bermaksiat. Sembahyang kada diperhatiakan, pamuntungan menggibah, mata melihat nang haram, telinga mendengar kisah-kisah orang nang kada baik, batis dibawa kujuk-kujuk ke tempat nang kada bagus, survei ke pembantuan dan sebagainya. Allah hari-hari memberi nikmat, kitanya banyak maksiat. Seharusnya kalau kita minta pulang pada Allah berdoa itu kurang ajar. Tapi kayak apa peng, ya Allah pian lagi nang kami pinta. Nah, itu doanya tadi. Walakin thiqata bika hamalatni ala jara'ah alaik. Akan tetapi ya Allah, kepercayaan ulun kepada pian akan baiknya pian sebagai Tuhan semesta alam, itu na mendorong ulun kurang ajar untuk meminta pulang lawan pian, sedangkan ulun ini banyak maksiat. Fa'ud bifadlika wa ihsanika alayya. Maka ya Allah, ud bi ihsanika, bifadlika wa ihsanika. Limpahkanlah kepada ulun dengan keutamaan dan kebaikan pian. Artinya kabulkan doa na ulun minta tadi, ya Allah, dengan keutamaan dan kebaikan pian. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya pian ya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Nah, ini doa faraj tadi. Nah, kalau dibaca saban siang, saban sore, dosa habis, kesalahan dihapus, kemudian lagi rezeki akan diperluas, cita-cita akan dikabulkan, dibantu melawan musuh, dicatat di sisi Allah hamba yang siddiq, dan meninggal insya Allah dalam keadaan syahid.
Kalau diitihi doanya, kenapa sampai demikian? Faidah-faidah, fadilat-fadilatnya, isinya nang dahsyat. Pengakuan seorang hamba kepada yang maha segala-galanya. Sadar diri kita ni kada layak minta pulang, tapi kayak apa? Pang ya Allah, kemana pulang? Ulun batang ada. Kemana pulang? Ulun membentangkan tangan meminta. Baiknya pian selama ini itu nama Allah, ulun kurang ajar minta pulang. Tapi ya Allah berikan apa yang ulun pinta. Nah kayak itu tuh. Kurang lebih syair Abu Nawas yang dibaca habis salat Jumat. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah jar Abu Nawas, ulun kada layak masuk surga firdaus, kada layak. Kada layak ulun masuk surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi pulang ulun ni kada sanggup masuk neraka jahanam. Panas. Wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka anugerahkanlah ulun taubat sebenar taubat dan ampuni dosa-dosa ulun jar Abu Nawas. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sesungguhnya pian ya Allah Maha Pengampun dosa sebesar apapun. Nah, ini pengakuan. Pertama, ya Allah, ulun ini kada layak masuk surga karena sadar maksiat banyak, kelalaian banyak. Hati ini dunia wara dipikirakan. Bebaya mangkat takbir nang dipikirakan kalau pina turihanku cuntan orang. Dunia juga. Bebaya mangkat takbir kalau pina tukang sayur liwat kada sawat mangiau. Bebaya sembaya mangkat takbir pikiran kesana kemari tapasan lah, hujan lah, rintik dunia juga. Sadar diri kita ini kada maksimal ibadah, dosa hibak, mutalattihun bil ma'asi, kita nih licak dengan dosa sehingga kita berucap lastu lil firdaus ahla, ulun kada layak masuk surga. Tapi pulang ya Allah, wala aqwa ala naril jahim, ulun kada mampu, kada kawa, kada wani, kada sanggup, kada kuat masuk dalam neraka jahanam, ngeri, dahsyat. Lalu kayak apa gerang nang dihendaki nih? Surga merasa kada layak, neraka kada wani. Fahabli taubatan. Kalau begitu ya Allah, anugerahkanlah ulun taubat. Waghfir dzunubi, ampuni akan dosa-dosa ulun. Fa innaka, pengakuan pulang, sesungguhnya pian ghafirudz dzambil azim, pian yang maha mengampuni dosa besar. Makanya fadilat syair Abu Nuwas itu dahsyat. Isinya ada pengukuhan akan dahsyatnya ampunan Allah dan pengakuan kita ini banyak dosa, jangan merasa bersih. Nah, ini juga doa faraj tadi. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah dan inayah sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diketujui oleh Allah Ta'ala. Hamba-hamba yang sadar diri atas kekurangan dan aib-aib diri. Hamba-hamba yang tiada lain bersandar hanya kepada Allah dalam segala hal. Amin ya Rabbal